Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Iwan, Magister Pendidikan, juga para rekan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan metode berpikir dan penelitian ilmiah yang akan dibawakan oleh kelompok 12. Terima kasih, selamat untuk mendengarkan. Poin A. Pengertian metode ilmiah dan pengetahuan ilmu. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Sementara filosofis ilmu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filsafat. Philein artinya cinta, mencintai. Philos artinya pencinta. Sohia artinya berkerumun atau hikmah. Jadi filosofis artinya cinta atau kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkorban-korban atau sungguh-sungguh. Kebijaksanaan kebenaran sejati atau kebenaran sebenar-benarnya. Poin B. Metode dan metodologi. Pengertian metode atau disebut dengan metode secara harfiah berarti cara, metode atau metodik berasal dari bahasa Greka. Meta dalam artian melalui atau melewati, dan hodos jalan atau cara. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian metodologi. Metodologi artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan, sedangkan logos berarti ilmu. Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penulisan dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung realitas apa yang dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hikmah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. C. Pembagian ilmu berdasarkan objek yang diamati dalam metode ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, Naturwissenschaften, dan yang kedua, Geisteswissenschaften atau humaniora. Yang pertama, Naturwissenschaften. Istilah Jerman Naturwissenschaften berarti ilmu kealaman yang objeknya adalah benda-benda fisik. Ciri dasar pertama yang menandai ilmu-ilmu kealaman adalah bahwa ilmu-ilmu itu tepatkan menurut aspek-aspek yang memungkinkan registrasi indrawi secara langsung. Yang kedua, Geisteswissenschaften atau humaniora. Geisteswissenschaften berarti ilmu-ilmu budaya atau ilmu-ilmu yang objeknya adalah hasil atau ekspresi roh manusia. Yang selanjutnya, pola umum langkah metode ilmiah. Ada 6. Yang pertama, kesadaran adanya problema. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penertiban data. Yang keempat, pembentukan hipotesis. Yang kelima, penarikan deduksi dari hipotesis. Dan yang keenam, verifikasi. Kemudian pembagian metode siklus empirik dan metode linear. Metode siklus empirik ini mencakup 5 tahapan yang disebut observasi, induksi, deduksi, eksperimen, dan evaluasi. Siklusnya tampak dalam hal bahwa setelah melakukan evaluasi, observasi yang kemudian latihan dengan tahapan selanjutnya. Sifat ilmiahnya terletak pada kelangsungan proses yang runtut dari tahapan prosedur ilmiah tersebut. Meskipun pada prakteknya tahap-tahap kerja tersebut dilakukan secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya poin F, sikap dan aktivitas ilmiah. Yang pertama, sikap ilmiah.
Sikap ilmiah merupakan bagian penting dari prosedur berpikir ilmiah. Sikap ilmiah ini memiliki 6 karakter. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, spekulatif, artinya pendapat atau dugaan. Yang ketiga, objektivity, artinya upaya untuk menangkap sifat alamiah sebuah objek yang diteliti. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, kesediaan untuk memberikan hasil yang tidak memaksakan diri untuk mendapatkan jawaban jika penyelidikan belum memperoleh bukti yang diperlukan. Yang keenam, tentatif, artinya tidak berlaku dogmatis terhadap hipotesis atau simpulan. Yang kedua, aktivitas ilmiah. 7 langkah yang ditempuh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, yaitu yang pertama, menyusun sesuatu yang disebut masalah. Yang kedua, dalam perumusan masalah atau mendefinisikan masalah dalam bentuk yang operasional. Yang ketiga, menyusun dugaan atau dugaan sementara. Yang keempat, menetapkan teknik dan menyusun instrumen penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap data yang terkumpul. Yang ketujuh, menggambarkan karya yang berhasil memecahkan. Jadi, kesimpulannya, metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup tindakan, pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan. Pola umum langkah-langkah ilmiah mencakup kesadaran akan adanya masalah, data, penertiban data, pemesanan hipotesis, penarikan kesimpulan dari hipotesis, dan terakhir pengungkit. Ilmu-ilmu kealaman pada umumnya menggunakan metode siklus empiris. Metode empiris siklus 5 observasi, induksi, deduksi, eksperimen, dan evaluasi. Ilmu-ilmu sosial dan humanistik pada umumnya menggunakan metode linier dan analisisnya untuk menemukan arti, nilai, dan tujuan. Metode linier memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama persepsi, kedua konsepsi, dan yang ketiga prediksi. Baik, demikianlah yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.